Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Ini adalah cara membedakan kontraksi asli dan palsu. Mau tahu perbedaannya? Yuk simak videonya. Halo Mams, kembali lagi dengan saya Bidan Wina. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara membedakan kontraksi asli dan palsu ya. Nah, salah satu tanda yang mengindikasikan ibu hamil akan segera melahirkan adalah munculnya kontraksi ya, tapi ternyata tidak semua kontraksi merupakan tanda persalinan loh. Nah, bisa saja kontraksi yang bumil alami hanyalah kontraksi palsu atau kontraksi Braxton Hicks ya. Nah, kontraksi adalah kondisi saat rahim terasa kencang selama beberapa saat lalu rileks kembali. Nah, kalau kontraksi palsu terjadi, ini biasanya merupakan tanda bahwa tubuh mams sedang mempersiapkan diri untuk melatih untuk menghadapi persalinan ya, tapi kontraksi palsu tidak menandakan persalinan sudah dekat ya. Nah, mengenali kontraksi palsu dan asli, nah supaya bumil tidak terkecoh dengan kontraksi palsu, yuk ketahui perbedaannya dengan kontraksi asli dari hal-hal berikut ini. Nah, dari waktu ya, waktu terjadinya kontraksi. Nah, kontraksi palsu biasanya dimulai pada trimester ketiga ya, tapi ada juga ibu hamil yang merasakannya di trimester kedua kehamilan ya. Kontraksi ini lebih sering muncul pada sore atau malam hari ya, Mams. Nah, terutama setelah melakukan aktivitas fisik yang berat atau saat sedang kelelahan. Nah, sedangkan kontraksi asli umumnya terjadi saat kandungan sudah berusia sekitar 40 minggu. Nah, jika kontraksi asli muncul sebelum usia kandungan 37 minggu, resiko terjadinya kelahiran prematur akan semakin tinggi ya. Nah, sensasi kontraksi yang dirasakan ketika kontraksi palsu terjadi biasanya pengencangan hanya terasa di perut bagian bawah dan selangkangan aja ya, Mams. Nah, sebaliknya nih, pada kontraksi asli atau kontraksi menjelang persalinan, nah pengencangannya akan terasa lebih luas ya, dimulai dari punggung bawah lalu menjalar ke seluruh bagian perut ya. Nah, selain itu kontraksi palsu biasanya juga akan reda atau bahkan hilang tidak jika ibu hamil bergerak dan berjalan ya. Nah, tapi pada kontraksi asli bergerak dan berjalan justru dapat memperkuat rasa kram atau mules yang dirasakan ya. Nah, perbedaan kontraksi palsu dan asli juga bisa diketahui dari intensitasnya ya, Mams. Nah, pengencangan perut yang terjadi pada kontraksi palsu biasanya akan terasa lebih ringan ya seiring bertambahnya usia kehamilan. Nah, lamanya kontraksi ini dari perbedaannya ya, kontraksi palsu biasanya berlangsung dalam waktu yang bervariasi ya, biasanya bisa selama kurang lebih dari 30 detik sampai sekitar 2 menit dengan interval yang tidak teratur, sedangkan kontraksi asli umumnya hanya berlangsung sekitar 30 hingga 70 detik, tapi jarak waktu antar kontraksinya teratur dan semakin pendek seiring waktu ya. Nah, pada kontraksi asli, pengencangan perut terasa stabil ya, bahkan dapat muncul lebih sering ya, terasa semakin berat dan berlangsung lebih lama ketika menjelang persalinan. Ya, nah mengalami kontraksi palsu saat hamil merupakan hal yang wajar ya, Mams, dan bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan sehingga bumil tidak perlu mendapat penanganan medis ya. Tapi kalau bumil tidak nyaman, nah bumil bisa coba meredakannya dengan cara memperbanyak istirahat aja ya. Lalu kemudian bisa juga dengan mandi air hangat, mencoba pijat tubuh hamil yang bisa dilakukan oleh suami ya, atau tenaga profesional ya. Nah, kemudian olahraga ringan seperti jalan-jalan di rumah ya. Nah, kalau bumil mengalami kontraksi sebelum usia kehamilan 37 minggu atau jika kontraksi setiap 5-6 menit disertai dengan sakit di vagina dan pecah ketuban, segera periksa ke bidan atau ke dokter ya. Nah, Mams, itulah penjelasan tentang perbedaan kontraksi asli dan palsu. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui lebih banyak info seputar kesehatan ibu dan anak. Ya, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau Mams juga bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di nomor admin yang tertera di deskripsi. Jangan lupa ya subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.